Maria Agustina dari kelas PAI 3B. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik pada usia 7 tahun sampai 17 tahun di abad teknologi. Alasannya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Pendidikan. Perlu diketahui, menurut Islam, cara mendidik anak sangat berpengaruh untuk bekal akhlak di masa depan sang anak. Nah, cara mendidik anak juga telah diajarkan oleh para tokoh seperti Luqman Al-Hakim dan para nabi yang menyayangi anaknya. Dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan tingkatan perkembangan usianya. Menurut Ali bin Abi Thalib, ada 3 pengelompokan dalam cara memperlakukan anak. Yang pertama, kelompok 7 tahun pertama dari usia 0 tahun sampai 7 tahun perlakukan anak sebagai raja. Yang kedua adalah kelompok 7 tahun kedua, yaitu usia 8 tahun sampai 14 tahun. Nah, perlakuan ini anak sebagai tawanan. Yang ketiga, kelompok 7 tahun ketiga, yaitu usia 15 tahun sampai 21 tahun. Nah, kita memperlakukan anak itu sebagai sahabat. Mendidik anak di era teknologi. Kita perlu ketahui apa itu era teknologi. Era teknologi merupakan masa di mana semua orang dapat saling berkomunikasi meskipun jarak berjauhan. Semua terasa dekat dengan perkembangan teknologi dan informasi. Semua informasi dapat mudah diketahui dengan begitu cepat. Nah, era teknologi juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Selain dari pandangan dunia, ada juga pandangan produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur terkomunikasi, transportasi, dan internet. Pada era teknologi ini juga telah membawa perubahan sangat berbeda dengan era sebelumnya. Nah, perubahan dan pengaruh di era teknologi ini sangat terasa pada semua aspek dalam kehidupan, baik secara positif ataupun negatif. Nah, mendidik anak di era teknologi saat ini rasanya lebih sulit dibandingkan dengan mendidik anak pada zaman dahulu. Sebabnya, anak-anak saat ini tumbuh bersama kecanggihan teknologi yang sangat mudah untuk mengakses dari manapun informasi, kapanpun dan dimanapun berada. Zaman yang berubah, tentunya pola mendidik anak pun mengikuti zamannya. Hal ini senada dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, ketika zaman berubah, tantangannya pun berubah, baik tantangan bergaul, menuntut ilmu, berkomunikasi dengan anak, maupun tantangan lainnya. Hal ini yang menjadi PR besar bagi kita semua sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi zamannya, bukan menghadapi zaman kita. Nah, disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membentengi anak-anak dari pengaruh negatif teknologi. Meskipun ada banyak pula manfaatnya yang dapat diperoleh dari kemajuan teknologi ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang mendidik anak di era teknologi. Ini adalah ciri-ciri generasi teknologi. Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri. Di era teknologi ini cenderung menampilkan identitasnya mereka secara ramai-ramai, membuat akun di media sosial seperti Facebook, Twitter, Chat, Instagram, dan lain-lain. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka itu ada di dunia ini dengan cara membuat akun mereka sendiri di media sosial. Nah, yang kedua adalah privasi. Generasi teknologi cenderung lebih belak-belakan, lebih terbuka, suka mencari sensasi, dan berpikir secara lebih agresif. Nah, sebagai orang tua, kita perlu menyikapi hal ini dengan bijaksana, memberikan pengertian dan mengarahkan dalam hal privasi mana saja yang boleh terbuka dan tidak dalam mendidik anak di era teknologi ini. Yang ketiga adalah kebebasan berekspresi.
generasi generasi teknologi cenderung ingin memperoleh kebebasan. Nah, mereka enggan untuk diatur atau dikekang. Anak-anak generasi teknologi ini atau milenial menginginkan kendali sesuka hati mereka dalam berselancar di dunia maya atau internet. Karena dalam benak mereka, lewat dunia maya lah ekspresi kebebasannya didapatkan. Yang keempat adalah proses belajar. Generasi teknologi selalu mengakses dengan Google atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar mereka jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Bisa keseringan oleh orang-orang di luar sana, yaitu Google itu disebut dengan Bah Google kayak aku ya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua untuk mendidik anak dalam penggunaan teknologi. Kita sebagai calon orang tua di masa nanti harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah kesehatan mata. Paparan berlebihan terhadap penggunaan gadget atau smartphone dapat memicu penglihatan yang buruk karena di layar smartphone mengandung cahaya biru. Cahaya biru yang dikeluarkan dari layar bisa memberikan reaksi yang membentuk molekul kimia pada retina kita, yang mana akan mengakibatkan degenerasi makula. Di sini di bawah. Dan mempengaruhi fungsi dari penglihatan mata si anak. Nah, walaupun sinar cahaya biru yang dihasilkan oleh HP kita tidaklah terlalu besar, apabila jika tatapan kita ke layar HP terjadi secara berulang-ulang tanpa jeda, ulahnya HP barodaknya, maka cukup untuk bisa menimbulkan penyakit mata. Jadi jangan terlalu bertatapan secara berulang-ulang tanpa jeda dengan HP. Jadi mata kita untuk anak-anak dapat penyakit gitu tah ya. Ulahnya HP wae barodaknya ambil kita sarua. Yang kedua adalah masalah tidur. Selain kesehatan mata, timbul masalah lainnya, yaitu anak mengalami kesulitan tidur. Hal ini dapat terjadi karena lamanya melihat layar gadget atau smartphone, yang mengakibatkan otak tetap aktif walaupun dengan mata tertutup. Nah, selain itu, menurut National Geographic, paparan cahaya biru itu sebelum tidur mengakibatkan akan tertundanya sleepiness di bawah seperti biasa selama 59 menit. Nah, untuk yang ketiga adalah kesulitan berkonsentrasi. Penggunaan gadget atau smartphone juga memiliki efek buruk pada keterampilan mengubah perhatian anak, sehingga bisa meningkatkan perilaku terlalu aktif, kesulitan untuk berkonsentrasi. Yang keempat adalah menurunnya presentasi belajar. Nah, penggunaan gadget atau smartphone yang berlebihan dapat menurunkan presentasi belajar anak. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai karena kurangnya pengawasan dari orang tua, jadi anak-anak itu lalai atas kewajibannya untuk belajar, apalagi sholat ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberi pengawasan yang lebih ketika anak terlalu memainkan handphone terlalu berlebihan. Yang kelima adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik, terlalu perhatian terhadap gadget mengakibatkan aktivitas fisik terbatas sehingga tubuh kembangnya yang tidak optimal. Terkadang anak sering menahan lapar, menahan haus, dan keinginan buang air sehingga mengganggu sistem pencernaan yang menyebabkan ketidakseimbangan bobot tubuh atau terlalu gemuk atau terlalu kurus. Nah, yang keenam adalah perkembangan sosial. Nah, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga sulit bergaul secara langsung. Selain itu, anak juga memiliki kesulitan mengenali berbagai
eh, suasana perasaan yang dimiliki si anak. Nah, yang ketujuh adalah perkembangan otak dan hubungannya dengan penggunaan media sosial atau media teknologi. Penting bagi anak-anak untuk menyeimbangkan antara bermain di perangkat teknologi dan bermain secara aktif tanpa perangkat teknologi, seperti main sepak bola ataupun bermain yang mengarahkan kepada kreativitasnya. Yang kedelapan adalah perkembangan bahasa anak akan tertunda. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media digital bisa menunda perkembangan bahasa anak, terutama untuk anak-anak pada masa golden age. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pendampingan generasi teknologi. Pendampingan orang tua dalam tumbuh kembang anak merupakan hal yang sangat penting, karena berdasarkan kasus yang ada, sebagian besar penyebab anak terlambat bicara adalah kurangnya latihan, lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, dan terlalu banyak menonton TV. Untuk menghindari hal-hal tersebut diperlukan pendampingan oleh orang tua secara efektif. Nah, yang pertama adalah tambah pengetahuan Anda. Sulit untuk menetapkan peraturan bila Anda tidak mengerti apa itu media online seperti website ataupun blog, seperti WhatsApp, minimal WhatsApp, atau media sosial yang lebih ringan selain itu, ataupun bagaimana cara menggunakan Twitter atau Facebook. Oleh karena itu, setiap hari luangkanlah waktu Anda untuk mengontrol dan melihat-lihat situs website yang pernah dikunjungi anak kita. Jadi sebelum sudah memasak, mempunyai waktu luang yang cukup panjang, yuk belajar bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Jadi kita tidak gaptek dalam mendidik anak kita. Untuk yang kedua adalah mengarahkan penggunaan perangkat dan media teknologi dengan jelas. Nah, jika anak sudah terpapar perangkat teknologi, lebih baik untuk mengarahkan dengan komunikasi efektif untuk memutuskan berapa lama dan kapan mereka dapat menggunakannya. Sepakati waktu penggunaannya dan waktu untuk berhenti memanfaatkan perangkat media teknologi di malam hari. Nah, untuk yang ketiga adalah atur posisi anak dalam penggunaan media dengan kegiatan aktif. Orang tua dapat mengimbangi paparan media teknologi dengan menggunakan pengalaman dunia nyata seperti aktivitas kesenian, kegiatan luar ruangan, olahraga, membaca interaktif, musik dan gerakan, permainan tradisional, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah pinjamkan anak perangkat teknologi sesuai dengan keperluan. Perlu diperhatikan dalam meminjamkan anak perangkat teknologi seperti gadget atau HP, termasuk komputer, agar mereka bisa belajar mengendalikan diri dan belajar menggunakannya bersama keluarga. Dampingi dalam penggunaannya, arahkan fungsinya hanya untuk belajar saja. Nah, untuk yang terakhir adalah pilihkan program atau aplikasi positif. Orang tua perlu mengidentifikasi program atau aplikasi yang memiliki edukasi dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan anak. Nah, semuanya, mungkin kesimpulan dari apa yang dikatakan saya tadi adalah sebagai orang tua kita harus mendidik anak kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam abad teknologi ini, seperti membimbingnya dalam kegiatan yang positif, mendampingi anak ketika menggunakan alat teknologi saat ini, dan menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan tidak terlalu gaptek dalam teknologi. Terima kasih atas semuanya. Nah, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Seperti itulah cara mendidik anak yang baik di usia 7 tahun sampai 17 tahun di zaman teknologi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.